Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dan semoga Anda sekalian juga tetap setia pada prokes. Pada saat ini kita ingin berbicara tentang surga dan siapa yang akan tinggal di dalamnya. Sebagai orang Kristen kita boleh merenung diri kita. Sudah tahukah kita apa saja syarat untuk masuk kerajaan surga? Banyak orang berpikir bahwa apabila mereka menjadi orang yang baik dan hidup religiusitasnya juga mantap, maka itu akan menjadi bekal mereka untuk masuk surga. Namun pertanyaannya, seberapa yakinkah kita kalau kita ini benar-benar baik? Apakah dengan cara membandingkan diri kita dengan sesama? Apakah dengan membandingkan diri kita dengan tetangga-tetangga yang suka menggosipkan orang lain, membuat kita merasa baik karena kita tidak pernah menggosip? Apakah kita merasa baik karena kita tidak pernah mencuri, berzina, membunuh, dan berbuat dosa lainnya yang menurut kita berdosa besar? Lalu bagaimana kalau lingkungan kita adalah perkumpulan orang-orang alim yang ke gereja setiap kali ada ibadah, sedangkan kita hanya beribadah di hari Minggu? Lantas apakah kita merasa buruk? Dari ilustrasi tersebut kita tahu bahwa tidak ada standar yang pasti manusia dapat dikatakan baik. Pandangan-pandangan itu juga menurut kacamata manusia. Kita tidak mau mendiskusikan masalah ini, tetapi marilah kita memandangnya dengan mata iman mengenai kerinduan setiap manusia yang menjadi tujuan hidup, yakni kebahagiaan abadi di surga. Bagaimana iman kita mendalami ajaran ini? Kita langsung saja bahas tema terakhir dari lansia yang bahagia ini. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, iman kita mengatakan bahwa semua orang yang percaya akan menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Dan inilah penghakiman Kristus di akhir zaman. Penghakiman ini mengandung arti penegasan akan keselamatannya, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia ini. Dalam penghakiman ini, mereka akan memperoleh mahkota atau penghargaan yang setimpal dengan perbuatannya di dunia. Disinilah kita berbicara mahkota dari Allah yang disebut surga. Pertanyaan kita, apa surga itu? Kita akan membuka-buka kitab suci
dan juga mendengarkan ajaran gereja dari sumber yang otentik, yakni Katekismus Gereja Katolik. Mari kita pahami bersama. Kita mulai dari sumber iman kita, yaitu kitab suci, yang menyebutkan beberapa kategori tentang surga. Yang pertama, bahwa surga adalah sebagai tempat kediaman Allah. 1 Raja 8:30, dalam Mazmur 2 ayat 4, Markus 11, Matius 5, dan sebagainya. Yang kedua adalah tempat kediaman para malaikat. Misalkan Kejadian, Lukas, Ibrani. Dan yang ketiga adalah tempat kediaman Kristus. Markus 16, Kisah Para Rasul. Dan yang selanjutnya adalah tempat kediaman orang-orang kudus dalam Markus, Filipi, Ibrani. Kitab suci memakai gambaran-gambaran yang dapat ditangkap oleh manusia dengan pengalaman kehidupannya untuk menunjukkan kebahagiaan surgawi. Gambaran itu antara lain digambarkan sebagai Firdaus yang baru, Kenisah surgawi, Yerusalem baru yang abadi, tanah air sejati, kerajaan Allah. Di sini terlihat bahwa surga lebih banyak digambarkan sebagai sebuah tempat. Katekismus Gereja Katolik lebih menekankan gambaran surga sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba sempurna jika dibandingkan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Surga adalah persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, sempurna, dan penuh cinta bersama Allah Tritunggal Maha Kudus, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus. Surga merupakan keadaan bahagia sempurna, tertinggi, dan definitif yang merupakan tujuan terakhir yang menjadi kerinduan terdalam hidup manusia. KGK 1024. Lalu bagaimana sebenarnya kenyataan surga? Rupanya sulit bagi kita untuk menggambarkannya sekarang. Kita hidup dalam ketidaksempurnaan, sedangkan gambaran surga memuat unsur-unsur yang serba sempurna. Dikatakan damai sempurna, kasih sempurna, terang yang sempurna, kemuliaan dan kebahagiaan sempurna, juga persatuan sempurna dengan Allah dan para kudusnya dalam kehidupan kekal. Santo Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dari hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di KGK 10:27 tertulis juga. Kitab suci menggambarkannya tempat yang tidak ada kesedihan, tidak ada maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Tidak ada malam, tidak ada kenajisan,
kekejian dan dusta dalam kitab Wahyu. Tidak ada laknat. Refleksi lebih lanjut bisa ditanyakan, apa artinya hidup di surga? Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Kaum terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. KGK 10:25. Mereka mengenal Allah dengan sempurna. 1 Korintus 13. Tidak samar-samar, tetapi dari muka dengan muka, seperti mengenal Allah, mengenal aku, menyembah dan memuji Allah. Akan melihat wajahnya dengan namanya tertulis di dahi mereka. Sahabat yang terkasih, siapa yang boleh masuk? Jawabannya adalah orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Mereka akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya dan diperkenankan memandang wajah Allah dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Dari muka ke muka. Memandang Allah dalam kemuliaan surgawinya bisa disebut sebagai pandangan yang membahagia. Visio Beatifica. Menurut ajaran yang diajarkan oleh Gereja Katolik, menjadi dasar dari iman Katolik, jiwa-jiwa orang yang benar pada hari kematiannya, mereka akan bebas dari dosa, dan di sana menggunakan bahasa roh dalam kesehariannya. Dapat dikatakan surga adalah tempat dari kesempurnaan, kebahagiaan yang sudah dikerjakan dari penyaliban Yesus yang diperoleh dari penglihatan dari Tuhan langsung dan karena kasih Allah kepada kita dan sebagai wujud karunia Roh Kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dalam menutup mengenai surga ini sebagai bagian terakhir spiritualitas lansia, saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-12 mewakili pendapat gereja yang mengatakan demikian. Kami mendefinisikan berkat wewenang apostolik bahwa menurut penetapan Allah yang umum, jiwa-jiwa semua orang kudus dan umat beriman yang lain yang mati sesudah menerima pembaptisan suci Kristus, kalau memang tidak memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, atau kalaupun ada sesuatu yang harus disucikan atau akan disucikan ketika mereka disucikan setelah mati, sudah sebelum mereka mengenakan kembali tubuhnya dan sebelum pengadilan umum sesudah kenaikan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke surga, sudah berada dan akan berada di surga dalam kerajaan surga
dan firdaus surgawi bersama Kristus, sudah bergabung pada persekutuan para malaikat yang kudus. Sesudah penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa-jiwa ini sudah melihat dan sungguh melihat hakikat ilahi dengan suatu pandangan langsung dan bahkan dari muka ke muka tanpa perantaraan makhluk apapun. Benediktus 12. Inilah gambaran surga, kondisi hidup bersama Allah dalam kebahagiaan surga. Inilah yang dirindukan semua orang yang hidup di dunia ini. Inilah tanah air surgawi bagi mereka yang percaya dan menghayati hidup menurut kehendak Allah. Inilah kerajaan Allah bagi mereka yang percaya dan menjadi murid-murid Kristus. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian dan kasih Anda. Terima kasih pula dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Super Formali. Hiduplah Yesus melalui hati Maria. Amin.